This is Bohemian Rhapsody. Mama Masih tersimpan selaksa peristiwa, benturan dan hempasan terbang di keningmu. Sabar Fred. Kau tampak tua dan lelah, keringat mengucur deras, namun kau tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, menanggung beban yang makin sara, kau tetap bertahan. Semuanya, Semuanya. I don't wanna die. Sometimes reason never be worth. Sono. Madep sono gitu. Kameranya sono. Ada yang salah kayaknya, Jai. Ada yang salah, Jai. Itu Dewa 11. Itu lagu pupus, Mas. Iya. Bukan Bohemian. Salah, Jai. Salah. Sorry, Fred ya. Itu pupus, Jai. Salah. Udah ganti. Mata lu ganti emang dari kayak gitu. Pupus itu. I'm Freddie Mercury, Sorry, not Fred. Dani Mercury. Ngapain dibersihin? Mau mama lagi apa enggak? Mau dong. Saya masih banyak nih. Oh, banyak mamanya. Bapak saya kawin 4 kali. Mama, just kill the man. Put a gun in his head. Put my trigger, now he's dead. Mama, life has just begun. Pantaskah hatiku masih bisa bersama Ya, balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia. Masih sama gue Deddy Corbuzier, dan di sini ada Dr. Jaka, spesialis paru dan pernapasan. Saya baru tahu kalau pernapasan itu pakai P, ternyata bukan pakai F. Iya. Ya. F orang Sunda, Mas Dedi. Tapi yang benar napas, ya, Napas, bukan iya. nafas. Bukan, Ya. napas. Napas, oke. Tapi kalau tidak ada P, tidak ada F, jadi naas. Itu kayaknya yang Iya, sedang iya. kita alami sekarang ini. Kita Benar. semua naas sekarang. Naas berjamaah sedunia. Naas berjamaah sedunia. Benar ya? Tapi karena sedunia maka ya udahlah ya. Iya. Ya, kalau sendirian kan gimana sih kenanya gua Iya. doang. Kalau sedunia ya udahlah gitu. Kita mau apa lagi? Betul. Gitu. Dok, saya mau mewakilkan netizen-netizen juga penonton TV di net ini yang punya banyak pertanyaan. Gue punya satu pertanyaan yang sebenarnya udah gue pengen nanya deh dulu. Sebenarnya kita tuh ada nggak sih cara benar untuk ngetes virus COVID-19? Karena Iya. bukankah PCR dan sebagainya itu bukan buat ngetes Iya. virusnya? Itu Oke. kan nggak ada kan? Jadi dalam kondisi sekarang sebenarnya yang kita butuhkan adalah alat untuk membelah kita semua menjadi hitam dan putih. Oke, hitam orang yang sakit, putih dan orang yang sehat, gitu. Dengan kita menemukan itu, langsung kita pisahkan dan kita cegah penularannya. Oke. Itu yang saat ini kita butuhkan. Tetapi, nah balik lagi, setiap alat diagnosis saat ini itu memiliki keterbatasan. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika kita mendiagnosis COVID, itu banyak multimodalitas sebenarnya. Darah, foto toraks, CT scan, dan yang paling mudah adalah swab Ya. yang menjadi gold standar Ya. saat ini.
dan menggunakan serologi yang sebenarnya masih menjadi perdebatan karena itu menjadi abu-abu, bukan dia. hitam dan putih. Ya. Artinya ada juga orang yang akhirnya positif tapi dia bukan COVID karena COVID sendiri tesnya kan sebenarnya belum ada kan sebenarnya kan. Gini, jadi alat yang kita butuhkan saat ini adalah untuk melihat virusnya. Oke. Oke. Nah, yang kita gunakan adalah PCR. Oke. PCR swab itu Ya. kita menemukan bagian tubuh dari si virus, RNA-nya, gitu ya. Jadi bagian struktur dari virusnya itu yang kita temukan. Nah, menjadi permasalahan adalah kekurangan dari alat itu adalah tekniknya, oke, dan kondisi pasien saat itu, gitu. Jadi kalau misalnya nih tekniknya kurang baik dan benar, kurang dalam, ya, sehingga nggak kebagian yang kita tuju, hasilnya mungkin akan menjadi false negatif. Oke. Yang kedua, ketika mungkin seseorang sudah melalui fase aktifnya, Ya. fase sudah melebihi 2 minggu, virus loadnya sudah mulai berkurang. Ya, dia mulai lemah dia. Iya, mulai lemah. Nah, tetapi inflamasinya masih terus terjadi. oke. Itu yang banyak masuk ke dalam ventilator. Oke. Diintubasi dan lain-lain. Inflamasi terus berjalan, gagal nafas. Nah, tapi virusnya mungkin sudah nggak ada saat itu. Very interesting. Pertanyaan gua tapi begini, apakah sebenarnya virusnya sendiri itu sudah bisa dicek? Maksudnya ketika Anda ambil dapat RNA-nya, bisa nggak sih ini sebenarnya bukan COVID atau tertukar dengan virus lain? Karena ada teori yang mengatakan bahwa virusnya sendiri belum bisa dicek sampai sekarang. Sebenarnya virusnya itu bisa kita cek dengan PCR itu. Jadi antigen dan antibodi kita temukan, kemudian itu menjadi ini kepala Bambang nih, Ki Bambang digabung jadi si Bambang gitu. Jadi kita sudah menemukan si tekniknya. Nah, tetapi yang menjadi masalah adalah virus ini kan virus RNA. Banyak sekali virus RNA saat ini. Nah, itu dia Nah, maksudnya. jadi ketika pemeriksaan pun akan menjadi kita sebut probable. Jadi keadaan yang terdeteksi virus, tapi apakah ini virus COVID atau mungkin virus lainnya gitu. Nah, yang menjadi masalah utama saat ini adalah terdapat hipotesis bahwa ada strain-strain dari virus COVID ini sendiri. Jadi dibagi lagi nih, virus COVID ada Ya. berbagai macam jenis dan tipenya. Karena virus RNA itu sebenarnya mudah sekali bermutasi, gitu. Nah, inilah yang terus diteliti hari demi hari. Artinya, bisa saja ada orang-orang dinyatakan positif COVID padahal bukan. Iya, tapi itu kemungkinan sedikit. Oke. Kita sebut juga dengan probable. Tapi dengan teknik dan alat-alat yang sekarang seharusnya itu menjadi jelas. Tapi kan virus RNA-nya ini banyak macam ya, bukan tentu COVID Iya, juga. tapi untuk yang teknik PCR yang terbaru ini, ya itu sudah sangat spesifik terhadap si virus SARS-CoV-2 ini. SARS-CoV-2 ini. Ya, yang menjadi sering salah itu adalah serologi tes. Kita menggunakan IgG/IgM. Pertama, dia bisa cross reaction terhadap virus yang lain. Yang kedua, barangnya itu nggak standar saat ini yang ada di Indonesia. Oke, jadi ada beberapa penelitian kita menggunakan 6 jenis atau 4 jenis. Itu beda-beda tuh hasilnya. Nah, itu yang menjadikan bahkan ada juga yang penipuan-penipuan yang ada Ya, sekarang. yang jualan di mana-mana. Nah, itu sebenarnya alat buat DBD. Alat buat DBD. Digunakan buat COVID gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya akhirnya membuat masyarakat resah, diagnosisnya jadi nggak jelas, seperti itu. Anyway, ngomong tentang ventilator, Dok, ini menarik. Pernah baca nggak bahwa belakangan ini di Amerika Serikat ada dokter yang mengatakan bahwa ventilator ini membunuh ternyata orang-orang penderita COVID. I believe you read that. Ya. Ya kan? Oke. Bagaimana tuh? Jadi gini, seseorang yang masuk ke dalam ventilator adalah seseorang yang masuk dalam keadaan gagal nafas. Inflamasi hebat, parunya rusak, akhirnya kita shutdown parunya, kita gantikan dengan mesin. Itu prinsipnya ventilator, gitu ya. Jadi kita ganti dengan mesin agar dia tidak capek, dia tidak lelah, gitu ya. Jadi fungsi paru digantikan oleh mesin. Jadi dia gagal napas dulu. Gagal nafas, oke. Kita gak mau dia semakin lama semakin lelah, akhirnya dia henti nafas. Ya, akhirnya perlu ganti dengan ventilator Kita ganti tersebut dengan untuk mesin. membuat dia bisa Iya, bernafas iya. buatan berarti kan. Betul. jadinya. Nah, teori yang ada saat ini bahwa virus ini menyebabkan kerusakan dan kita gantikan dengan mesin. Oke. Nah, tetapi ternyata kok banyak yang menunjukkan pasien-pasien yang malah kita masukkan ke ventilator, Meninggal. malah hasilnya nggak bagus. Nah, itu kan katanya yang baru begitu kan? Iya, dan ternyata teknik pemasangan setting untuk mesin ventilator itu ternyata ada teori yang menyatakan mungkin itu yang menyebabkan parunya semakin rusak. Kan kita ganti nih, kita kasih tekanan, dia ada pressure gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan malah semakin rusak. Sehingga saat ini konsep yang kita kejar adalah kita obati sedini mungkin, kita cegah dia jangan sampai masuk ventilator. Jangan masuk ventilator. Betul. Oke. Jadi diagnostik lebih awal, diagnosis lebih cepat, dan terapi lebih awal, dan kita pisahkan dengan yang sehat, itu yang menjadi kuncinya. Artinya benar bahwa penggunaan ventilator pada saat ini kurang tepat sebenarnya. Ongoing study. Ongoing study. Bagaimana akhirnya gini, kalau kita tahu kerja virusnya, maka kita akan tahu bagaimana pengobatannya. Nah,
ini nih kerja si virus ini nih yang masih banyak teori. Kalau emang ternyata dia virusnya bekerja bukan merusak paru, berarti ventilator nggak ada gunanya. Ada teknik lain yang lebih utama gitu. Jadi semua ini masih cloudy gitu. Semua masih berawal. Kita nggak bisa merasa sesuatu yang jelas karena semua ongoing study. Ada dokter terkenal di Amerika Serikat juga yang gua lupa namanya, kalau nggak salah Dokter Butar, pernah dengar nggak? Oke. Dia bikin video di YouTube, habis itu berapa lama terus videonya kebuang. Dia mengatakan bahwa sebenarnya virus ini tidak pernah ada jelas seperti apa virusnya. Dia bilang. Jadi tidak pernah bisa orang tahu kalau ini virusnya seperti dan harus diapakan, nggak pernah tahu. Dan kita selama ini dibohongin aja tentang ini semua. What do you think? Gini, mempercayai penyakit ini seperti kita mempercayai agama sebenarnya, Mas. Kita menghadapi sesuatu yang tidak kasat mata, Iya, benar? betul. Tapi kita mengimani Semua agama. orang bisa berteori ya. Semua orang bisa berteori dengan pendapatnya masing-masing. Tetapi ketika kita melihat ciptaannya, hasilnya itu yang membuat kita percaya, benar? Sama seperti agama tentu saja. Tapi kan saya belum lihat hasilnya. Nah, itu yuk kan kita juga main pertanyaan. ke rumah sakit. Gitu Mas Dedi. Jadi gini, mungkin banyak orang yang akhirnya mempunyai pikiran-pikiran bahwa nggak mungkin, ini teori dan lain-lain. Kalau kita lihat di rumah sakit, begitu banyaknya orang muda yang sesak nafas hingga meninggal dunia. Banyak orang, bahkan anak kecil pun terinfeksi penyakit ini, gitu. Dengan keadaan yang bukan hanya batuk pilek tapi hingga sesak, gitu. Saya di sini bukan mau menakuti, tetapi ini real ada dan pengalaman kami inilah yang membuat kami juga tersadar. Anda mengatakan banyak anak muda yang sesak napas sampai meninggal. Apakah mereka dengan komorbid? Enggak. Tidak. Jadi mereka sehat, tidak ada penyakit bawaan. Iya, jadi Bukankah katanya sebenarnya 70% orang bisa sembuh dengan sendirinya? Yang parah adalah orang-orang dengan komorbid penyakit bawaan atau orang-orang tua. betul. Tapi ada berapa persen lagi sisanya yang itu bisa terjadi dan itu terjadi bisa kepada siapa saja. Berapa gitu. persen tuh, Dok? Saya belum bisa bilang data di Indonesia seperti Tapi apa. Anda tadi bilang banyak anak muda. Kita lihat perawat-perawat, tenaga medis, dokter usia 20-30 tahun sekarang menjadi korban. Kalau itu saya maklum, karena pasti perawat capek sekali, imun turun. Nah, jadi seperti ini. Benar nggak? Teorinya adalah dalam menghadapi COVID ini ada 3 pola kerjanya. Yang pertama adalah dosis virusnya atau jumlah virusnya yang ke kita, ya. banyaknya. Yang kedua adalah immunity kita sebagai protektor. Yang ketiga adalah virulensinya, kemampuan virusnya. Nah, virulensi ini oke lah, ini urusan virusnya deh. Kita nggak bisa otak-atik ini. Tetapi yang bisa kita atur adalah dosis dan daya tahan tubuh. Nah, dosis adalah banyaknya virus yang terkena, yang impact ke kita. Ya. Paling mudah adalah paling tinggi di rumah sakit. Ya makanya dokter-dokter itu dan sebagainya mereka Betul. paling kena, dan menurut gua imunnya jadi turun kan, karena mereka kan kadang nggak tidur nggak apa kan. Iya, betul. Nah, di rumah pun itu juga dosis banyak kalau ada yang sakit di rumah dan kita tidak melakukan isolasi. Oke, jadi pengalaman-pengalaman orang kena bapaknya, suaminya, anaknya, 3 orang semua positif karena tinggal serumah. Tapi ada yang lucu. Tadi kita bicara dengan wali kota Bogor, dia kena, istrinya tidak kena, anaknya tidak kena. Padahal mereka semuanya berkumpul setiap hari. Betul. Kan tidak mungkin pisah ranjang. Iya. Iya. Ya, Jadi di Wisma Atlet ini pun ada yang suami istri, dari positif hingga sembuh, istrinya tuh negatif terus kita Nah, kok periksa. bisa? Balik lagi, faktor tadi, dosis, virulensi, dan daya tahan tubuh. Makanya, cara mengurangi dosis adalah jaga jarak. PSBB sekarang, ya tapi kan ya intinya bukan PSBB-nya tapi physical distancing, social distancing. But there is one problem, Dok. Ini sampai kapan? Kan tidak ada yang tahu. Vaksinnya kapan? Vaksin aja sekarang diributin tuh, Bill Gates lagi masalah kan, dia udah mau ditanam chip katanya di tubuh manusia. Kan wah konspirasi gitu kan. Artinya kan vaksin ini nggak akan cepat. Belum tentu vaksin udah jadi juga orang mau disuntik loh. Iya. Bisa takut kan? Iya. Amin kalau vaksin tiba-tiba, ini pribadi gue ya, Iya. tiba-tiba vaksin jadi bulan depan suntik, ntar dulu. Iya, benar. Benar kan? Benar. Karena kita tahu swine flu, flu babi, vaksinnya gagal pada saat itu. Ya. Virus RNA tuh virus RNA tuh SARS, MERS, dan COVID sampai sekarang belum ada karena dia mudah sekali bermutasi. Dan virus-virus bahkan DBD pun juga susah. Makanya, tadi gue nyambung dikit. Tapi kan mau sampai kapan? Apakah ini akan merubah hidup manusia selamanya? Bahwa kita nih kalau ketemu nanti harus jauh-jauhan terus. Itu mungkin yang bisa itu mungkin akan terjadi saat ini. Nanti. Forever? Nggak tahu. Oke. Jadi kita mungkin akan adaptasi dengan cara hidup kita sekarang. Karena mungkin dalam tahun depan juga mungkin akan ada virus yang baru lagi, Mas Dedi. Ya. Kita nggak ada yang tahu. Nah, jadi menurut saya
lifestyle kita akan berubah dalam beberapa waktu ke depan. Kita berharap obat dan lain-lain tetap ada, ya gitulah mungkin. Ya. Chloroquine juga katanya kemarin malah Nggak salah. ya. Jadi ya itu, kan kita nggak ada rotan akar pun jadi. Gitu. Jadi kita sekarang nyerempet-nyerempet kita cobain. Iya. Penelitian dari luar negeri kita maksimalin. Tapi Ternyata ternyata di Amerika katanya malah iya, bahaya. ongoing study ternyata hasilnya nggak gitu bagus, nggak banyak perbedaan. Tapi balik lagi, ras juga berpengaruh terhadap hasil penelitian gitu. Jadi kita juga nggak bisa bilang oh di sini fail, ternyata kok di Asia bagus gitu. Obat-obat cancer juga gitu. Oh ini pakai di Eropa bagus, di Asia ini bagus. Jadi harus mempunyai data-data penelitian lokal sih. Dan Cina dan Indonesia kan Sama seperti mirip. pada saat gua ngobrol sama lo dulu, sama dokter Erlina juga, bahwa apa yang lo omongin sekarang, Akan bisa berubah. besok berubah bisa. Bahkan malam ini pun bisa. Malam ini bisa berubah nih gitu ya. Jadi, Iya. jadi wah ya memang akhirnya memusingkan. Tapi lu sendiri nggak takut bro? Maksudnya menangani pasien-pasien COVID-19, Anda nggak takut? Wih kok gua kena nih gitu. Takut pasti ya Mas Dedi ya. Apalagi ya kalau bilang bahwa gila abis denger ini tiba-tiba tenggorokan sakit, tiba-tiba sesek. Banyak kan? Kami juga dokter ngalamin hal yang sama. Masuk sih. Istilahnya greges kali gitu. Gitu ya. Jadi kita akan juga sama merasakan karena pasti rasa takut itu ada di setiap manusia. Oke, nah ini meningkatkan imunitas tubuh nih sebenarnya. Saya mau tanya satu, puasa. Saya melakukan intermittent fasting. Ya. Ya, ada yang mengatakan bahwa, bukan mengatakan, secara research puasa itu intermittent fasting ya. Intermittent fasting bagus untuk bakteri, Ya. jelek untuk virus. Oke, jadi gini, studi yang banyak dilakukan adalah ketika intermittent fasting, immunity, sel darah putih, leukosit, kemudian anti-anti inflamasi akan regenerasi, akan aktif Pada saat reveal. pas reveal, Iya, benar. betul. Jadi dan itu pun biasa 3 harian baru terjadi Nah, respon. Sebelum makanya. 3 hari, nah itu adaptive Turun. body, yes, gitu, adaptif. Nah, tapi kalau untuk bakterial dan viral masih butuh data. Masih penelitian. Oke, tapi kalau begitu artinya orang puasa saat ini akan menurunkan imun mereka dong. Jadi gini, puasa itu kan sebenarnya adalah mengubah waktu, benar? Ya. Dari mengubah pola kita, Ya. dari makan yang tadinya ada makan siangnya menjadi berubah. Tetapi yang bisa kita kerjakan adalah dosis makannya bisa kita samakan, nggak kita ubah, gitu. Dan kemudian yang banyak sebenarnya mengubah daya tahan tubuh kita menjadi turun biasanya adalah tidur. Tidur Karena- kurang? Tidur kurang. Ketika itu terjadi maka daya tahan tubuh kita akan turun. Turun. Nah jadi, Tapi kan kita bisa tidur sampai siang. ya makanya tidurnya juga harus sesuai. Banyak. Tidurnya juga harus banyak, harus balance. Tidurnya lebih duluan. lebih duluan. Jadi lebih jam 9 lah Anda tidur. Iya. Ya. Kalau begitu artinya tidak merubah apapun, malah lebih sehat Iya. gitu ya. Oke. Nah, ini menurut lu sendiri masyarakat saat ini kan lagi pusing ya. Mereka ini tahulah mau keluar nyari duit, nyari makan, Bro. Some people. Tapi dari kedokteran juga janganlah, nanti gue pusing nih, banyak Iya. pasien nih ya. Nggak nyalahin dokter juga, pasti Benar. dokter kan dia stres juga gitu kan. Gimana? Mereka harus di rumah aja. Jadi sebenarnya kalau pengalaman saya nih menghadapi COVID ini sebulan 2 bulan ini nih, masalah sosial luar biasa. Kita saling suzon satu sama lain. Si A sama si B sahabatan jadi berantem gara-gara Iya. COVID. Kita berpikir bahkan suami istri pun bisa jadi berantem gara-gara COVID. Gitu. Ya di Cina tingkat perceraian meninggi. Ya itu kan masalah mereka di rumah karena nggak keluar rumah kan. Iya. Dokter dan pasien Ribut. ribut karena COVID. Pasien nggak mau dibilang COVID, dokternya dibilang terlalu berlebihan terhadap. Oke. Oke, itu juga jadi berantem. Jadi Jadi masalah-masalah sosial ini luar biasa. Yang kemudian kedua juga adalah kejujuran menurut saya. Jadi dengan kita sama-sama sadar bahwa ini kita sama-sama loh menghadapi ini. Kita sama-sama terbuka. Kita sama-sama saling share, saling bantu. Nggak ada ego. Jadi orang stres nih gila, egonya tuh semua luar biasa. pasti. Gitu. Orang takut. Akhirnya apa? Egonya yang keluar. Nah, inilah yang harus kita coba terus sounding ke semuanya. Ya mungkin justru karena di bulan puasa ini, nah ini adalah kesempatan yang baik ya, Iya. mumpung bulannya bulan puasa, Betul. kita menekan ego kita, menekan emosi kita. Betul. Mudah-mudahan lah ya setelah ini semua kalau kita jalanin sebulan full dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan sebagainya, ya mudah-mudahan setelah puasa ini everything getting better. Iya. Ya. Oke, Dok, terima kasih banyak nih Dok buat informasinya ya. Ya itu dia balik-balik lagi kita waspada tapi jangan terlalu panik juga ya.
ya. Dan buat dokter-dokter, salam buat dokter-dokter di sana yang jadi gugus paling depan masyarakat di Indonesia gitu. Dok, sehat terus ya dok ya. Salam Thank you, dengan Mas Edi. teman-teman dokter di sana juga. Dan kita akan balik lagi di Jendela Ramadan Indonesia selain satu ini.